Harus menyerah, atau kami akan bertindak tegas padamu. Saya tidak akan segan-segan mencelakai dia. Mundur kalian! Dia udah kalut banget. Lepasi tahanan itu, atau hukuman kamu akan bertambah berat. Cepat lepasin! Saya nggak peduli. Saya tidak akan menerima hukuman apapun. Saya akan keluar dari sini. Apa yang kamu lakukan ini nggak akan bisa selesai masalah. Mereka akan segan-segan habisin kamu. Diam lo, jangan berisik. Ya Allah, tolong jaga aku. Saudari Mei, tolong lepaskan dia. Dia tidak bersalah. Aku nggak tahu apa yang bikin kamu kayak gini, tapi ini nggak akan bisa selesai masalah. Diam lo. Kalau nggak mau diam, lo bakal gue buat diam selamanya. Ya pokoknya gue butuh pengacara terbaik se-Indonesia. Ya gue gak peduli masalah harga deh, berapapun bakal gue bayar. Yang penting Adisti dan almarhumah nyokap gue dapat keadilan. Oke? Oke, thank you. Kabarin ya. Ya Allah, itu kan sirine tanda bahaya. Ada apaan ini? Semoga apapun itu gak ada hubungannya sama Adisti. Nah Elena, nah Audra, maaf ya ibu ngerepotin. Jadi nganter ke rumah segala. Iya nggak apa-apa kok tante. Kan saya juga yang nawarin diri buat nganterin tante pulang ke rumah. Oh iya, tante jaga kesehatan ya. Supaya tante dan janin yang tante kandung tetap sehat. Iya. Saya pasti jaga kesehatan. Makasih ya. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya tante. Hati-hati ya. Iya tante. Sebenarnya dari tadi aku agak bingung. Kok Elena dan Audra jadi begitu baik sama aku? Padahal terakhir ketemu di makam Bu Anjani, mereka kelihatan gak suka banget sama aku. Aku juga ngerasa agak sungkan sama Audra. Gimana pun juga, Ayu pernah bikin dia celaka. Tapi ya udahlah, mungkin mereka sudah berubah. Enggak. Ya ampun. Mas David, kamu ngapain lagi sih kesini? Aku mau ketemu sama kamu. Aku kangen sebenarnya sama kamu. Buat apa, Mas? Kamu lupa terakhir kita ketemu. Kamu nyalahin aku sama Adisti kematian Bu Anjani. Lupa? Sin, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi biarin aku ada untuk kamu. Kali ini aja. Gak perlu, Mas. Aku bisa lewatin ini sendirian, tanpa kamu. Demi anak-anak aku, Mas. Walaupun keadaan kacau balau begini, Sin. Yang harus kamu tahu, ini anak kita. Anak aku, tanggung jawab aku. Dan kamu ibu dari anak aku. Biarin aku ada untuk kamu, ya. Dan aku sebagai ibunya, gak akan membiarkan kamu masuk dalam kehidupan aku dan anak-anak. Jadi mendingan sekarang kamu pergi, Mas. Aku gak mau ketemu kamu lagi. Sin, biarin aku ada untuk kamu. Aku tahu ini berat dan sulit kamu lewatin ini semua, tapi biarin aku ada untuk kamu, ya. Enggak. Aku udah gak butuh kamu, Mas. Aku bisa sendiri kok.
Aku gak akan biarin. Ibu dari anak kandung aku lewatin ini semua sendiri. Aku gak akan biarin. Udahlah Mas, kamu nggak usah sok peduli sama kita. Sin, aku bener-bener peduli loh sama kamu. Kalau kamu memang peduli, kamu harusnya percaya sama Adisti. Kalau dia nggak pernah ngebunuh Bu Anjani. Dan kamu nggak perlu menuntut dia atas apa yang tidak pernah dia lakukan, Mas. Maafin aku, Sin. Ini semua karena aku. Aku yang bikin Adisti, Ayu ngelewatin ini semua. Dan aku beneran cuma mau bantu kamu. Mungkin dengan itu rasa bersalah aku bisa sedikit berkurang. Jadi mendingan sekarang kamu pergi. Aku nggak mau urusan sama kamu lagi, Mas. Izinin aku bantu demi anak kita, Sin. Aku nggak butuh bantuan kamu, Mas. Aku bisa sendiri. Pergi kamu sekarang. Sin, aku peduli sama kamu, Sin. Ya, seenggaknya aku udah nunjukin kalau aku peduli sama Sinta dan mau bantu dia. Semoga sikap aku pun gak bikin Sinta curiga kalau aku ada hubungannya sama kasus kematian Anjani. Dan semua hal yang menimpa Adisti sama Ayu. Saudari Mei, kamu itu tidak akan bisa kami. Ngerti nggak? Jadi tolong lepaskan api itu. Saya harus keluar dari sini. Harus bisa kendalin emosi kamu. Demi kebaikan kamu juga. Diam lo! Jangan berisik! Lo gak ngerasain apa yang gue rasain. Gue gak punya pilihan lain selain kayak gini. Karena gue harus keluar dari sini. Leher aku sakit banget. Kalau pegangan lehernya sekencang ini, aku makin susah buat lepasin diri. Ibu mundur! Mundur! Saya bilang mundur! Baik, kamu akan mundur. Tapi tolong lepaskan api itu. Jaga semua area. Dan jangan sampai tahanan itu berhasil kabur. Siap. Dan sekarang kita berpencar. Siap, Pak. Pak, tadi saya dengar ada suara siren tanda bahaya. Itu ada apa ya, Pak? Ada tahanan yang mau kabur. Dia sandera tahanan lain. Mohon maaf, Pak. Siapa yang disandera ya, Pak? Kami masih belum tahu, Pak. Ya Allah, semoga Adisti baik-baik aja. Pak, saya boleh izin masuk, Pak? Saya mau ngecek apa tahanan disandera itu adalah teman saya, Pak. Maaf, Anda tidak boleh masuk. Karena kami tidak mau menambah resiko. Silahkan tunggu di sini saja. Dan percayakan semuanya kepada kami. Permisi. Terima kasih, Pak. Benar, Pak. Aku mohon jangan lakuin ini. Lepasin. Diam lo. Lo nggak tahu apa yang gue rasain. Kamu nggak akan bisa kabur. Cepat lepasin tahanan itu. Tidak akan, Pak. Saya harus keluar dari sini. Saudari Mei, kamu tidak bisa lari lagi. Kamu harus menyerah, atau kami akan bertindak tegas padamu. Saya tidak akan segan-segan mencelakai dia. Mundur kalian! Dia udah kalut banget. Kalian jangan mendekat. Saya bisa berbuat nekat. Sebenarnya apa yang bikin kamu ngelakuin semua ini? Diam! Anak gua itu sakit keras. Gua udah minta izin tapi nggak dikasih izin juga sama mereka. Katanya gua nggak berkelakuan baik. Gua harus keluar dari sini. Gua takut anak gua kenapa-napa. Pasti ada cara lain buat kamu ketemu sama anak kamu. Kamu gak harus kayak gini. Gua itu udah hubungin pengacara gua. Tapi tetap gak dapet izin dari mereka. Gue gak tahu lagi harus kayak gimana. Gue takut banget anak gue kenapa-napa. Bener, Bu! Bener! Baik, kami akan mundur. Lepaskan api itu.
Ya Allah, tolong beri keselamatan kepada Ayu dan Adis. Aku gak bisa biarin mereka berdua ngelewatin semua ini. Aku tahu ya Allah, aku adalah orang yang paling berdosa di dalam keluarga ini. Jadi tolong ya Allah, jangan limpahkan kesalahan dan dosa-dosa aku ke kedua anakku. Ampuni aku ya Allah. Saya baru sadar, Yu. Ternyata selama ini saya belum benar-benar kenal sama kamu. Saya nggak tahu apa buku favorit kamu. Siapa penulis favorit kamu. Dan genre apa yang sering kamu baca. Kamu harus cepat sadar, Yu. Biar saya bisa mengenal kamu lebih jauh lagi. Oh iya, kamu harus dengerin lagu favorit saya, Yu. Biasanya lagu ini saya putar kalau saya itu lagi banyak banget masalah. Semoga kamu suka lagu ini ya. Pak. Ya, maaf Pak, perasaan saya nggak enak banget Pak. Saya boleh masuk Pak, saya mau ngecek keadaan Adisti. Maaf Pak, kami pun baru dapat informasi kalau Adisti yang menjadi sandranya Pak. Hah? Adisti jadi sandranya? Ya. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong selamatin Adisti Pak. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama Adisti Pak, tolong. Baik Pak, Bapak tenang dulu ya. Kami pun akan berusaha sebaik mungkin supaya Adisti terbebas dari sandera. Kalau situasinya sudah aman, akan kami kabari segera. Pak, tolong selamatin Adisti ya Pak. Tolong Pak, saya minta tolong banget sama Bapak Pak. Baik Pak, permisi Pak. Nah Reno, makasih ya udah bantuin ibu jagain Ayu. Sama-sama Tante. Saya senang bisa nemenin Ayu. Lagian kan Tante juga butuh banyak istirahat. Nah Reno benar-benar orang baik ya. Saya bersyukur bisa kenal sama Naren. Oh ya, nih. Saya bawain makan siang. Takutnya Nareno belum makan. Iya Tante, kebetulan saya belum sempat makan siang. Mudah-mudahan Nareno suka ya. Ya, makasih Tante. Itu bunga dari Nareno. Iya Tante. Iya biar ruangan ini kerasa lebih berwarna aja sih Tante. Ya ampun. Ayu pasti seneng banget kalau bangun lihat bunga itu. Makasih ya. Sama-sama Tante. Tante, saya angkat telepon dari Pasha sebentar ya. Oh ya, silahkan. Permisi Tante. Serius ya? Maksud gue beneran. Terus sekarang situasinya gimana? Iya. Lu lagi sama ibu ya? Iya. Ren. Please, ibu jangan sampai tahu, Ren. Gue takut ibu malah makin stres, apalagi kan dia lagi hamil. Ya, gue setuju.
Nanti kalau ada apa-apa kabarin gue. Iya, yaudah, pasti. Ada apa, Nareno? Kok kayaknya angkat teleponnya agak kaget? Nggak ada apa-apa kok, Tante. Tadi Pasha cuma ngomongin masalah pengacara buat Adisti. Terus gimana? Udah dapat pengacaranya? Belum, Tante. Cuma Pasha pasti akan mencari pengacara yang terbaik buat Adisti. Jadi Tante nggak perlu khawatir. Semoga kamu nggak kenapa-napa, Dis. Ya Allah, Gusti. Pasti? Barangnya, Bapak. Apa box-box ini? Ini punya almarhum Bu Anjani, Pak. Mulai sekarang di rumah ini harus terbiasa tanpa Anjani. Maaf, Pak. Bok-bok ini mau taruh di mana ya, Pak? Simpan di gudang aja semua, mau rapiin ya. Nggih, Pak. Hexagonal Lab. Apa isi amplop itu ya? Hexagonal Lab. Apa isi amplop itu ya? Biar saya aja, Pak, yang nyimpen ini. Waktu isinya apa sih? Oh, ini kayaknya surat kesehatan almarhumah dulu, Pak. Ya udah, kamu rapihin semuanya, kamu simpan di gudang ya. Iya, Pak. Saya permisi ke gudang dulu, Pak. Mau rapiin boboknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini parfum yang biasa Anjani pakai. Baju-bajunya juga masih tergantung rapi di lemari. Kenapa semua jadi kayak gini sih? Aku yang jadi penyebab Anjani meninggal. Sampai aku terpaksa ngorbanin Adisti dan Ayu. Aku bikin Sinta ngelewatin ini sendirian. Maafin aku ya Anjani. Aku gak bermaksud menyakiti kamu. Aku gak ada niatan buat bunuh kamu. Aku benar-benar udah ngehancurin semuanya. Maafin aku sayang, maafin aku Anjani. Saudara, jangan mendekat! Saudari Mai, lepaskan dia! Mundur semuanya, mundur! Aku bisa rasain kalau dia juga ketakutan. Aku yakin dia sebenarnya nggak mau lakuin semua ini. Aku harus ajak dia bicara baik-baik. Tolong lepasin diri atas kamu. Aku tahu kamu gak mau ngelakuin semua ini. Kamu cuma mau ketemu anak kamu. Diam loh!
punya anak. Tapi aku punya ibu yang lagi hamil. Adik aku juga lagi koma di rumah sakit. Jadi aku tahu gimana rasa sakit dan putus asa ketika kita nggak bisa jagain mereka di saat mereka benar-benar butuh kita. Makanya aku ngerti banget rasa sakit yang kamu rasain sekarang, karena aku juga ngerasain hal yang sama. Gimana lu bisa ngelewatin semuanya itu? Karena aku percaya sama Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendaknya. Dan aku percaya Allah nggak akan kasih ujian ke umatnya melebihi batas. Tapi gue nggak mampu. Gue nggak bisa. Gue kangen sama anak gue. Gue kangen sama dia. Gue pengen meluk dia. Aku yakin kamu pasti mampu. Yang penting kamu percaya. Ya. Dan kamu harus ikhlas menghadapi semua ini. Tapi gue cuma mau ketemu sama anak gue. Gue takut dia kenapa-napa. Gue pengen peluk dia. Aku tahu. Aku yakin kamu pasti bisa ketemu sama anak kamu. Aku terus doain kamu. Tangkap dia. Siap, Dan. Lepasin saya, Pak. Lepasin. Saya cuma mau ketemu sama anak saya. Lepasin. Pak, saya mohon, Pak. Dia cuma mau ketemu sama anaknya. Dia nggak mau juga ngelakuin semua ini. Tolong, Pak, lepasin. Saya cuma mau ketemu sama anak saya. Pak, dia nggak bermaksud bikin semua kejahatan ini, Pak. Dia cuma mau ketemu sama anaknya. Biarkan ini semua menjadi urusan polisi. Ya. Oh, dia, Pak. Lepasin. Adisti, kamu nggak apa-apa? Syukurlah, tolong beresin. Keadaannya Adisti gimana sekarang, Pak? Dia baik-baik aja kan? Saya mohon Bapak tunggu saja di sini. Kamu nggak apa-apa, Dis? Ada yang luka? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Kamu luka. Aku nggak sadar leher aku luka. Pak, izin boleh saya obatin Adisti sebentar? Baik, silakan. Izin, Bu. Sini, Dis. Tasya, nggak usah. Aku beneran nggak apa-apa kok. Obatin sebentar ya. Maaf. Sakit nggak? Sedikit. Tahan ya. Kenapa kamu masih di sini? Tadinya aku udah mau pulang. Terus aku dengar suara ribut-ribut di sini. Makanya aku samperin, aku khawatir sama kamu. Aku takut kamu kenapa-napa.
Tis, kamu tenang ya. Aku bakal cepat-cepat keluarin kamu dari sini. Aku nggak bisa bayangin bahaya apa lagi yang bakal nimpa kamu kalau kamu masih tetap di sini. Aku janji, secepatnya aku bakal cari pengacara terbaik buat kamu, buat bebasin kamu dan buktiin kalau kamu itu nggak bersalah.